Sahabat Bapak Ibu ya, Neo Chapter Message hari ini Kamis 25 Mei 2023 berjudul Percaya yang Benar. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 17 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Sahabat Bapak Ibu, kita tahu bersama ya cerita ini dalam Alkitab. Nah, pagi hari ini sahabat Bapak Ibu, perlu kita memperhatikan bahwa saat kita mengiring Tuhan, tetapi kita fokus, ya. Artinya di saat kita mengiring Tuhan, tetapi fokus hidup kita bukanlah Tuhan dan kerajaannya, maka kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Sekali lagi ya, saat kita mengiring Tuhan, tetapi fokus hidup kita bukanlah Tuhan dan kerajaannya, maka kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Karena apa? Karena kita sebenarnya tidak memiliki percaya yang benar. Percaya kita yang benar hanyalah pada Tuhan dan kerajaannya. Kekecewaan ini juga dialami oleh seseorang yang anaknya sakit ayan, yang kemudian dia mencari Tuhan, menghampiri Tuhan. Dan saat berjumpa dengan Tuhan, dia berlutut, bersujud, menyembah Tuhan. Seorang ayah ini kecewa kepada murid-murid Kristus, murid-murid Yesus, karena murid-murid Yesus saat itu tidak dapat menyembuhkan anaknya yang sakit. Memang ya, Kristus memberikan kuasa kepada para murid-muridnya, untuk mengusir setan. Dan dalam hal itu sebenarnya mereka berhasil. Murid-murid Kristus sebetulnya berhasil. Akan tetapi kali ini ya, saat menghadapi orang tua dari yang memiliki sakit ayan, mereka gagal melakukannya. Meskipun saat itu murid-muridnya semua ada 9 orang dan mereka melakukannya di hadapan orang banyak. Ya, gagal. Tetapi apakah gagal dalam pandangan Tuhan? Kita akan cari tahu. Sahabat Bapak Ibu, hal tersebut bukan tanpa sebab. Kemudian murid-muridnya gagal menyembuhkan, ya bahasanya bisa dikatakan gagal menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan. Walaupun mereka semua ada 9, kan yang 3 ikut Yesus ya di gunung yang tinggi. Pada saat Yesus berubah rupa. Nah yang 9 ini terus diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Mereka pun melakukannya di hadapan banyak orang. Tetapi saat itu gagal terhadap seorang anak yang sakit ayan. Hal tersebut bukan tanpa sebab. Kristus mengizinkan hal ini terjadi sebetulnya untuk menjaga murid-muridnya agar tetap rendah hati. Agar tetap rendah hati dan untuk menunjukkan ketergantungan murid-muridnya pada Kristus itu sendiri. Bahwa tanpa Kristus murid-muridnya tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang pertama sahabat Bapak Ibu. Yang selanjutnya ya, kenapa murid-muridnya saat itu gagal? Ini sebenarnya untuk memuliakan nama Yesus sendiri. Untuk kehormatan Kristuslah, ya, Yesus datang menolong pada saat kita menemui jalan buntu. Kita ada satu waktu diperhadapkan dengan jalan buntu. Tetapi sebenarnya Kristus hendak dimuliakan, Kristus hendak dinyatakan. Ketika orang-orang lain tidak dapat menolong, Kristus sanggup menolong. Tongkat Elisa di tangan Gehazi tidak akan dapat membangkitkan anak yang mati. Elisa sendirilah yang harus melakukannya. Perhatikan. Ada karunia-karunia khusus yang ditahan oleh Kristus untuk tidak dikaruniakan kepada kita. Karena apa? Karena ada maksud-maksud khusus bagi Kristus sendiri, bagi Yesus sendiri. Dan karena itu kadang-kadang Yesus membiarkan tempat penampungan air menjadi kosong. Supaya apa? Supaya Yesus bisa membawa kita kepada dirinya sendiri, sang sumber air. Mengerti ya sahabat Bapak Ibu? Artinya apa? Kegagalan orang-orang yang dipakai sebagai alatnya tidak akan menghalangi pekerjaan anugerahnya berlangsung terjadi dalam kehidupan kita. Karena karya anugerahnya akan tetap berlangsung melalui ataupun tanpa murid-muridnya ataupun perantara siapapun. Sehingga pesan Tuhan bagi kita hari ini jelas.
yakni agar kita hanya benar-benar percaya kepada Tuhan dan kerajaannya. Jangan pernah meragukan Tuhan. Semua ada kebaikan Tuhan dalam segala hal. Semua ada kebaikan Tuhan dalam segala keadaan. Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, bukan hanya sanggup menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang menderita karena pergumulan hal-hal lahiriah. Tetapi lebih daripada itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk mengubahkan kita serupa dengan Kristus. Sempurna seperti Bapa. Kita dapat mengenakan kodrat ilahi. Meninggalkan manusia lama yang dipenuhi dengan kodrat dosa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan ragukan Kristus. Miliki percaya yang benar hanya kepada Tuhan dan kerajaannya yang sanggup mengubahkan kita untuk serupa dengan Kristus. Sempurna seperti Bapa. Amin kebenaran firman Tuhan.